Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Ngoding Otodidak. Pada video sebelumnya, PHP MVC seri 3, kita telah membuat menu dan view tabel data mahasiswa. Nah, pada seri PHP MVC keempat ini, kita akan membuat input data. Jadi yang pertama, kita akan menambahkan tombol input data di bawah tulisan data mahasiswa ini. Sekarang kita langsung saja buka codingan kita. Pertama kita buka app, kemudian kita ke view, kemudian mahasiswa index.php. Nah, pada index.php ini kita akan menambah sebuah button di atas sini, yaitu button tambah data. Nah, gampangnya teman-teman buka lagi Chrome, kemudian buka tab baru, teman-teman klik Bootstrap, Bootstrap 4, kemudian teman-teman scroll ke bawah yang Witry School, kemudian di sidebar sebelah kiri teman-teman cari button. Nah, ini button. Nah, di sini ada contoh-contoh button ya, ada primary, secondary, success, info, warning, danger, dan dark, light, dan link. Oh ya, yang pertama juga ada basic. Nah, saya akan menggunakan yang primary ini. Silahkan teman-teman copy, teman-teman pilih sesuai yang selera teman-teman. Saya pilih yang primary, silahkan di copy, kemudian pastekan di paling atas, kemudian save. Kita coba lihat aplikasi, kita refresh. Nah, seperti ini, tapi ini dia agak mepet dengan tabel ya, jadi kita akan bikin margin ya. Dan juga primary, tulisan primary ini kita akan ganti dengan tambah data. Oke, sekarang kita ke codingan. Yang pertama primary kita ganti dulu dengan tambah data. Kemudian untuk marginnya, jadi Bootstrap itu dia sudah punya CSS ya, kelasnya. Untuk margin bottom itu kita ketik MB min. Nah, saya kasih marginnya 3 ya, jadi margin bottom 3. Sekarang kita save, kembali lagi ke aplikasi, kita refresh. Nah, sekarang sudah ada jarak ya teman-teman ya, sudah ada jarak. Oh ya, ini yang buttonnya agak ke kiri, coba kita lihat codingannya. Oh, buttonnya kita taruh di dalam kontainer ya teman-teman ya. Kita cut, kemudian kita pindah ke dalam kontainer, save. Coba kita lihat lagi aplikasinya, refresh. Nah, sekarang dia sudah sejajar ya. Nah, selanjutnya kita akan buatkan pada saat kita klik tambah data, di sini akan tampil form untuk tambah data. Oke, sekarang kita kembali ke codingan. Pertama, button ini kita ganti dulu dengan, jadi kita blok, kemudian Ctrl D. Oh sorry, ini karena di sini ada button juga, jadi kita buatkan satu-satu aja. Ini kita ganti dengan A aja ya, kita ganti dengan A. Kemudian type button ini kita ganti dengan href. Href sama dengan petik 2. Nah, di dalamnya kita ketik, pertama kita buka dulu tag PHP pakai sama dengan, kemudian base URL. Setelah itu controller mahasiswa ya, yang ini ya, controller mahasiswa. Jadi setelah base URL kita ketik nama controllernya, mahasiswa, kemudian slash, kita ketik nama metodenya, misalkan metode tambah. Nah, metode ini kita belum bikin, jadi sekarang kita buka dulu mahasiswa. Nah, kita bikin metode baru. Nah, jadi teman-teman di sini kan sudah ada example nih, teman-teman bisa copy dari sini. Jadi saya sudah sediakan example. Nah, copy yang tambah,
teman-teman copy, kemudian ke indeks, bukan ke indeks, ke mahasiswa lagi, controller. Nah, kita tambah di bawah, enter 2 kali, kita paste di sini. Nah, di sini sudah ada metode tambah. Kemudian yang example ini kita rubah menjadi mahasiswa model. Kemudian yang header location kita ganti dengan base URL. Nah, kita ketik di sini base URL. Karena base URL ini PHP ya. Jadi kalau misal dalam PHP ada petik seperti ini, berarti dia jadinya HTML. Nah, kemudian untuk kita mau ketik lagi PHP, nah kita ketik di luar petik, pertama titik, baru kita ketik PHP-nya, base URL. Nah, setelah itu kita mau bikin lagi HTML-nya, kita titik dulu, baru petik-petik. Nah, di dalam sini kita ketik HTML-nya, nama controllernya mahasiswa. Jadi pada saat proses tambah data, dia akan kembali ke metode indeks. Metode indeks ini apa? Metode indeks itu nih tampilan mahasiswa. Jadi controller mahasiswa defaultnya ini adalah metode indeks. Sekarang kita kembali lagi ke codingan. Nah, selanjutnya, oh iya, sebelum kita bikin proses tambah data, kita harus bikin dulu pada saat kita klik ke tombol tambah data, harusnya dia nggak ke proses tambah data dulu ya, tapi dia ke form tambah ya. Jadi di sini kita ketik form tambah. Nah, ini untuk menampilkan form tambah data. Save, kemudian di sini kita harus bikin satu metode lagi, yaitu form tambah data. Kita copy aja yang indeks, Ctrl V. Nah, indeks ini kita ganti dengan yang ini, metodenya form tambah. Nah, ini di copy aja, ganti metode indeks dengan metode form tambah. Nah, seperti itu. Kemudian yang data mahasiswa kita ganti dengan tambah data mahasiswa. Nah, di sini di dalam folder view, kemudian folder mahasiswa, nah kita bikin file baru, filenya form, atau langsung aja tambah data ya, tambah underscore data. Kita save. Nah, file tambah data ini kan kita belum bikin. Sekarang kita buka view mahasiswa. Nah, di dalam folder mahasiswa kita klik kanan, kemudian new file, kita buatkan file tambah underscore data.php. Enter. Nah, di sini misalkan kita buatkan H1 tambah data. Sekarang kita save, kita ke aplikasi, refresh, coba kita klik tombol tambah data. Nah, sudah masuk ke halaman tambah data. Tinggal di sini kita buatkan form tambah data. Untuk formnya seperti biasa kita ambil aja dari Bootstrap. Di sini kita scroll, kita cari form. Nah, kita klik form, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada beberapa contoh form ya. Ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Tapi saya akan menggunakan yang ini ya teman-teman ya, yang seperti ini. Jadi kita copy yang bagian ini aja teman-teman. Ini kita copy, kemudian kita pastekan di tambah data.php. Nah, save. Sekarang coba kita ke aplikasi, kita refresh. Nah, sudah ada ya teman-teman ya. Tinggal ini kita rubah sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang di tabel mahasiswa kita rubah jadi ada nama mahasiswa, ada nick, dan ada jurusan. Oh iya teman-teman, ini bukan nick ya, tapi harusnya NIM, nomor induk mahasiswa. Nah, kita rubah dulu di mahasiswa indeks ya, mahasiswa indeks. Nah, ini kita rubah jadi NIM.
save. Oke, sekarang kita ke tambah data. Nah, kita rubah formnya. Pertama, formnya kita rubah dulu yang di ini ya. For email ini kita hapus aja karena saat ini kita belum gunakan. Kemudian email address ini kita ganti dengan nama mahasiswa. Kemudian type-nya kita ganti dengan teks. Terus placeholder-nya kita ganti dengan nama mahasiswa ya. Nama mahasiswa. ID-nya ini kita hapus saja, kita ganti dengan name. Name sama dengan nah, kita ganti dengan name. Name-nya adalah nama. Nah, selanjutnya yang ini kita hapus aja teman-teman. Kita hapus yang password sama checkboxnya kita hapus. Nah, yang ini kita copy aja, kita copy, pastekan di sini. Kemudian nama mahasiswa kita ganti dengan name. Nah, di placeholder ini juga kita ganti dengan name. Kemudian namanya juga kita ganti dengan name, tapi huruf kecil ya. Jadi untuk name ini semua pakai huruf kecil aja ya, supaya nanti seragam sampai ke database pun juga name. Nah, selanjutnya yang submit ini kita ganti dengan tambah data. Tambah data, kita tambah satu lagi. Ini kita copy. Kemudian di sini kita tambah satu lagi jurusan. Ini kita ganti jurusan. Tapi di sini kita nggak pakai form input. Kita bikin apa, combo box. Jadi di sini kita ketik select. Nah, kita ambil kelasnya dari sini nih, kita copy kelasnya, kemudian kita pastekan di sini. Ini udah ada name ya, kita pastikan di sini. Nah, name-nya ini kita isi dengan jurusan, kemudian ID ini kita hapus aja. Nah, di sini kita enter, kita bikin option. Nah, yang option pertama ini value-nya dikosongin aja. Nama optionnya pilih jurusan ya, jurusan. Kemudian option yang kedua, misalkan jurusannya itu manajemen ya. Sini kita ketik manajemen. Nah, ini kita copy aja, taruh di dalam value. Nah, jadi ini namanya ini adalah value-nya yang akan dikirim ke database. Kemudian kedua, misalkan jurusannya teknik elektro misalkan ya, teknik elektro. Dan yang ketiga jurusannya misalkan jurusan ngoding otodidak. Nah, name ini semua kita copy, kita pastikan di dalam value ya, kecuali yang pertama yang pilih jurusan itu nggak perlu, karena itu nggak perlu kirim value ke database. Oke, ini kita save, kemudian kita balik lagi ke aplikasi, refresh. Bukan di sini tapi di tambah data ya. Nah, di tambah data sudah ada ya, nama, tinggal kita ketik name, jurusan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Tapi ini sepertinya terlalu lebar ya, sampai ke kanan sini terlalu lebar. Mungkin kita bikin sampai di sini aja atau di sini aja kali ya. Jadi kita kembali ke codingan. Di sini kita buatkan call div, kita ketik div titik row, kemudian enter. Kemudian kita ketik lagi div titik call min misalkan 6 ya. Jadi 6 itu kalau yang tadi kita bikin full itu 12, misal kita 12 dulu ya. Nah, ini yang tutup div ini, dua-duanya ini kita cut. Nah, kita pindahkan ke paling bawah. Dia ada di dalam form ya teman-teman ya, bukan di luar form. Kita cut lagi, posisinya di sini. Nah,
Sekarang kita save, kita lihat hasilnya di aplikasi. Jadi ini masih belum berubah karena call-nya 12, jadi dia masih tetap seperti ini. Nah, kalau misal 3/4 di sini berarti teman-teman call-nya mungkin 8 ya. Nah, tapi kalau setengah berarti call-nya 6. Sekarang coba kita ganti call-nya 6. Save. Kita balik lagi ke aplikasi, refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke codingan. Kita rubah dulu actionnya. Mungkin seperti biasa ya, base URL, tapi buka PHP dulu. Base URL, kemudian nama controller mahasiswa, kemudian slash. Tadi kan kita sudah bikin metode prosesnya ya, metode prosesnya tambah yang ini. Nah, di sini kita slash tambah. Nah, kemudian di sini kita bikin lagi metode post ya, metode post. Oke, save. Jadi action ini yang di dalamnya base URL mahasiswa slash tambah ini, pada saat kita klik tombol tambah data, ini, maka dia langsung mengarah ke controller mahasiswa metode tambah, dan di sini dia akan proses tambah data. Nah, di sini dia akan ke model mahasiswa, kemudian data yang tadi dikirim dengan metode post itu ditangkap sini dengan $_post, kemudian dikirim ke model. Nah, sekarang kita bikin model mahasiswa. Nah, di model mahasiswa ini juga sudah ada example-nya. Jadi kita klik ke atau kita blok, kemudian Ctrl C Ctrl V. Nah, kita copy aja, kemudian kita ganti namanya menjadi mahasiswa model. Nah, ini tinggal ganti mahasiswa model. Oke, setelah itu kita rubah kelasnya. Ini kan kelasnya example model, kita ganti menjadi mahasiswa model. Oke, selanjutnya, nah, yang tampil ini kita biarkan aja. Ini kan nanti akan buat tampil data, atau biar ini kita hapus aja dulu, nanti kita akan buat ulang, kan sudah ada sampelnya. Biar kita fokus ke tambah data aja dulu. Ini kita juga hapus, yang ubah kita hapus. Nah, ini kita hapus, kita fokus di tambah data aja dulu. Nah, di tambah data ini kan yang tadi di example saya udah buatkan. Jadi di sini nama tabelnya, misalkan tabel mahasiswa. Ini nama tabel di database ya teman-teman ya, mahasiswa. Tapi databasenya kita belum bikin, nanti setelah ini kita akan bikin database. Kemudian yang pertama ini adalah ID. Jadi ID itu nanti dia secara otomatis diisi oleh sistem, jadi dikosongkan aja. Nah, field 1 ini adalah nama mahasiswa, jadi kita ketik aja nama. Kemudian field 2 ini name. Kemudian field ketiga adalah jurusan. Oke, jadi ini struktur database, struktur tabel di database seperti ini. Nah, kemudian ini kita ganti nih, yang di sebelah kiri ini, yang field 1 field 2 ini sesuai dengan yang ini ya teman-teman ya. Jadi di sini kita ketik yang pertama nama, yang kedua name. Nah, kita copy aja nih, kita tambah satu lagi, copy, tambah satu lagi, jurusan. Nah, jadi yang bagian kiri ini, yang bagian kiri sama kan dengan yang di query ini ya, di SQL. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini itu kita samakan dengan yang di form tambah data. Nah, di sini kan ada ini sidebarnya saya tutup dulu. Nah, di sini ada name, nama, name, jurusan. Nah, itu tadi dia ambil dari sini ya teman-teman ya, dari form tambah data. Ada nama, ada name, ada jurusan. Nah, itu kita ketiknya tuh di sini teman-teman. Jadi yang bagian kanan ini harus sama dengan di form tambah data, yang sebelah kiri ini harus sama dengan yang di sini ya. Jadi sini kita ganti lagi nama,
NIM, kemudian ini jurusan. Oke, sekarang kita save. Oh iya teman-teman, ini masih ada yang kurang ya. Jadi di sini harus tambah titik 2 ya setiap depan nama filenya, nama NIM, jurusan juga. Oke, kita save. Selanjutnya kita buatkan database. Sekarang kita ke Chrome, kemudian kita buka tab baru, kita ketik aja localhost php myadmin ya, kemudian enter. Nah, untuk bikin databasenya kita klik new, kemudian kita namakan databasenya misalkan php_mvc, kemudian create. Selanjutnya kita bikin tabelnya, kita sesuaikan dengan yang ini aja ya. Jadi kita tadi kan udah bikin ya, nama tabelnya tabel mahasiswa. Nah, kita ketik mahasiswa, kemudian kolomnya 4 ya. Jadi kan ada kolomnya itu kan ada ID, kemudian nama, NIM, dan jurusan. Nah, jadi di sini 4, kita go, kemudian kita bikin kolomnya nama filenya. Yang pertama ID, kedua nama, ketiga NIM, dan yang terakhir jurusan. Selanjutnya type-nya yang ID ini integer aja, nama saya kasih varchar. Nah, NIM ini karena angka bisa integer bisa varchar, tapi saya kasih varchar aja. Kemudian jurusan varchar. Lengthnya ini saya kasih yang maksimalnya aja 255, ini juga 255. Jadi semuanya saya kasih 255. Ini juga jurusan 255. Nah, kemudian ID-nya ini kita akan buatkan auto increment ya teman-teman. Jadi AI ini dicontreng supaya nanti pada saat kita input data, ID ini akan terisi secara otomatis, mulai dari urutan 1 dan seterusnya secara berurutan, dan auto increment ini dia tidak akan bisa double. Oke, sekarang kita save. Kemudian kita balik lagi ke codingan, kita periksa dulu model. Oke, model sudah. Jadi ini kan nama tabelnya, ini nama-nama filenya di database. Nah, ini yang nama dari form tambah data di sini. Ini kan nama, NIM, jurusan. Nah, kemudian sekarang kita bikin koneksi database dulu. Kita buka di app, buka config, kemudian config.php. Nah, di sini kita bikin nama database tadi kan php_mvc ya. Kita ketik php_mvc. Jadi teman-teman sesuaikan dengan nama database teman-teman. Nah, setelah itu save. Sekarang kita ke aplikasi, kita coba input satu data. Kita refresh dulu. Misalkan di sini saya namanya saya pakai nama saya ya, Ivan. Kemudian NIM-nya 12345. Jurusannya ngoding otodidak, kemudian klik tambah data. Oke, di sini belum tampil karena kita belum bikin tampil datanya. Coba kita cek di database apakah datanya tersimpan atau tidak. Sekarang kita browse. Nah, datanya sudah tersimpan ya teman-teman ya. Jadi ID 1 nama Ivan, NIM 12345, dan jurusannya ngoding otodidak. Oke teman-teman, sampai di sini kita telah berhasil membuat tambah data atau input data ya teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan pada video berikut, yaitu kita data yang tadi di database ini kita akan tampilkan di tabel mahasiswa ini, data mahasiswa ini. Begitu ya teman-teman ya. Jadi sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Kita akan jumpa lagi pada tutorial berikutnya, yaitu kita akan menampilkan data dari database ke tampilan tabel data mahasiswa ini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya.